Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Kali ini kita akan coba membahas tentang lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis adalah sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari beberapa lingkungan pendukung, yaitu lingkungan fisik, lingkungan perekonomian, lingkungan pemerintah, lingkungan hukum, dan lingkungan internasional. Lingkungan fisik terdiri dari lingkungan fisik positif dan lingkungan fisik negatif. Pada lingkungan fisik positif, dapat memberikan kemudahan dalam berbisnis, misalnya saja infrastruktur yang mendukung, sistem transportasi, kelistrikan, dan sistem komunikasi. Pada lingkungan fisik yang negatif, dapat menghambat kegiatan bisnis, seperti saja meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan polusi. Perkembangan teknologi baru menyebabkan banyaknya sampah terbuang. Ketiga, meningkatnya kemakmuran ekonomi yang akan menyebabkan mereka semakin konsumtif dan banyak mempengaruhi kondisi lingkungan. Misalnya saja, semakin banyak orang-orang dapat membeli kendaraan, maka akan menyebabkan banyaknya polusi. Kemudian lingkungan perekonomian. Faktor-faktor dalam lingkungan perekonomian yang mempengaruhi aktivitas bisnis yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berpengaruh kepada peningkatan pendapatan perusahaan. Karena ketika meningkatnya pengeluaran di masyarakat, maka permintaan akan barang dan jasa akan tinggi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lemah mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Faktor-faktor dalam lingkungan perekonomian yang lainnya yang mempengaruhi aktivitas bisnis yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi ini dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan yang menghasilkan produk karena naiknya biaya barang pasokan dan bahan baku. Inflasi juga dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Nah, berikutnya adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan biaya atas pengadaan dana pinjaman. Dampak tingkat suku bunga pada perusahaan adalah jika tingkat suku bunga rendah, maka konsumen akan membeli produk dengan menggunakan dana pinjaman dengan suku bunga yang rendah, sehingga permintaan produk sangat kuat dan nilai perusahaan akan meningkat secara substansial. Berikutnya adalah lingkungan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bisnis. 1. Kebijakan pajak. 2. Perbaikan infrastruktur. 3. Dana investasi pada proyek. 4. Subsidi-subsidi pemerintah. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lingkungan hukum. Faktor hukum mempengaruhi keputusan serta transaksi dalam perusahaan. 1. Sumber hukum yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pihak perusahaan harus mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Produk yang dilarang impor secara bebas artinya setiap produk yang masuk ke suatu negara harus memenuhi hak paten, hak cipta, dan merek dagang, atau kita biasa menyebutnya dengan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ketiga, hak atas perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Artinya, kita harus memperhatikan kenyamanan konsumen, memberikan hak memilih barang terhadap konsumen, dan memberikan hak untuk mendapatkan informasi serta ganti rugi. Lingkungan internasional. Lingkungan internasional mempengaruhi bisnis, yaitu neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Kemudian perusahaan multinasional dan cara-cara pembayaran internasional. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan dapat dibedakan menjadi: neraca pembayaran adalah ringkasan ikhtisar tentang transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Sedangkan neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor merupakan perbedaan nilai ekspor dan impor suatu negara. Nilai ekspor-impor dibedakan menjadi dua: surplus jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, dan defisit jika nilai impor lebih tinggi dari ekspor. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki usaha di banyak negara, dan perusahaan ini biasanya sangat besar. Contohnya saja PT Unilever yang berkantor pusat di Rotterdam atau Belanda. Perusahaan multinasional membantu memperbaiki kondisi perekonomian suatu negara, tetapi juga membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya akan menambah devisa negara, yaitu menambah nilai kekayaan yang dimiliki suatu negara, menambah pendapatan dari pajak, dan akan memperluas kesempatan kerja. Dampak negatifnya, keuntungan akan dialihkan ke luar negeri, kebutuhan bahan baku barang dan modal harus didatangkan dari luar negeri. Nah, mengapa kita harus menganalisis lingkungan? Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing yang strategis. Nah, demikianlah uraian tentang lingkungan bisnis. Selamat mempelajarinya lebih dalam lagi. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.